بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين عقد رحمه الله بابا بعنوان باب الاقتصاد في الطاعة. وهذا الباب عقده رحمه الله لبيان أهمية التوسط والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وأن الواجب على المسلم أن يكون مقتصدا، أي متوسطا بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فهذه الترجمة عقدت لبيان ذلك. أورد فيها أولا قول الله سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد، فالقرآن كتاب السعادة، ومن كان من أهل القرآن علما وعملا فهو من أهل السعادة، والشقاء عنه بعيد. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الذي يتبع القرآن لا يناله شقاء، بل يكون دوما وأبدا في سعادة، لأن القرآن هو كتاب السعادة، والسعادة إنما تؤخذ من القرآن. وقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فيه رد على المشركين الذين قال نفر منهم إن هذا القرآن أنزل على محمد وأصحابه ليشقوا بهذا القرآن، أي ليكون سببا لشقائهم. قال الله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد، ليكون سببا للسعادة. وهذه الآية فيها أن من كان متمسكا بالقرآن أحكامه وأوامره ومجتنبا لنواهيه فهو من أهل الاقتصاد في طاعة الله، وهو بعيد عن الشقاء الذي هو نصيب أهل الجفاء أو أهل الغلو. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا فيه أيضا أن شرع الله سبحانه وتعالى وأحكامه وما أنزله في وحيه الحكيم سبحانه وتعالى كله يسر لا عسر فيه. وهذا من دلائل كمال هذه الشريعة وعظمتها، وأن الدين كله يسر. وإذا كان الدين يسر فلا يجوز لأحد أن يشاد الدين وأن يغالب الدين، بل عليه أن يتمسك بالدين متوسطا معتدلا بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab yang beliau beri judul Babul Iqtisad fi Ta'ah. Bab tentang pertengahan dalam ketaatan. Tidak bersifat berlebih-lebihan dan tidak juga bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah tatkala membuat bab ini, beliau ingin menjelaskan tentang urgensinya bersifat tengah, tawassut, ya, dalam beribadah. Bersifat tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bermalas-malasan. Oleh karenanya seorang mukmin hendaknya tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia bersifat mu'tadil, mutawassit, bersifat tengah, tidak ekstrim, ya, baik ekstrim keras maupun ekstrim yang garis bawah, malas dan tidak ingin beribadah. Dan bab ini dibuat untuk menjelaskan akan hal ini, pentingnya sikap tengah dalam beribadah, dalam menjalankan syariat Islam. Beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala,
Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Yang artinya, Taha, sungguhnya kami tidak menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad Rasulullah, Al-Quran agar engkau sengsara. Ya. Akan tetapi artinya, ya, kami menurunkan Al-Quran ini kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litas'ad, agar engkau bahagia. Karena Al-Quran merupakan kitabus sa'adah. Al-Quran merupakan kitab kebahagiaan. Barang siapa yang merupakan ahlul Quran, dia membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, maka jelas dia merupakan orang yang bahagia. Dan jauh dari syaqah, jauh dari syaqawah, jauh dari kesengsaraan, jauh dari kecelakaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika telah datang kepada kalian petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu petunjuk dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara, akan tapi dia akan berbahagia. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai batahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka berdusta dan menyatakan bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Muhammad agar Muhammad sengsara dan agar sahabat-sahabat Muhammad juga sengsara, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk membantah mereka. Justru Al-Quran ini bukan merupakan kitab kitab yang mendatangkan kesengsaraan, akan tapi Al-Quran merupakan kitab kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karenanya, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, menjalankan perintah-perintah dalam Al-Quran, menjauhi larangan-larangan dalam Al-Quran, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertengahan, dengan sikap tengah. Dan dia akan terjauhkan dari sifat ekstrim yang berlebihan, baik sifat keras maupun sifat malas, ya. Yang mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan. Orang-orang yang bersikap ekstrim, baik berlebihan dalam beribadah atau malas dalam beribadah, malas untuk melaksanakan ibadah atau ekstrim berlebihan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan dan bukan orang-orang yang berbahagia. Adapun orang yang mutawasit, yang mu'tadil, yang tengah, mereka itulah yang berbahagia menjalankan syariat Islam dengan penuh pertengahan. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ayat ini menjelaskan bahwasanya seluruh syariat Allah, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada manusia, seluruhnya mudah. Tidak ada kesulitan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu petunjuk akan sempurnanya syariat Islam. Sempurnanya syariat Islam dan indahnya syariat Islam, di mana agama ini seluruhnya mudah. Oleh karenanya jika agama ini mudah, maka jangan seorang kemudian bersikap ekstrim berlebihan, ya. Berlebihan dalam beragama, ya. Akan tapi hendaknya dia bersikap mu'tadil, bersifat tengah, ya, berjalan dengan pertengahan dalam menjalankan syariat Islam yang mudah ini. Maka dia akan mendapati kemudahan syariat Islam. Orang merasa kesulitan tatkala dia bersikap ekstrim, baik malas maupun ekstrim berlebihan ataupun malas menjalankan syariat. Mereka itulah yang merasakan bahwasanya syariat itu terasa berat bagi mereka. Namun pada hakikatnya syariat ini mudah jika dikerjakan dengan sikap pertengahan. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. قال ومه كلمة نهي وزجر. ومه كلمة نهي وزجر. هذا الحديث العظيم فيه أهمية الاقتصاد في العبادة والتوسط فيها، وأن الواجب على العبد في ما أمر به من عبادات أن يفعل ما يطيق، أن يفعل منها ما يطيق. إن كان فرضا يؤدي الفرض في حدود استطاعته، مثل صلي قائما،
فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا يجوز له أن يترك الصلاة بالكلية، بل يجب أن يصلي الصلاة المكتوبة على أي حال كان. أما فيما يتعلق بالنوافل فإنه لا يحمل نفسه منها ما لا يطيقه، بل يفعل منها ما يطيق ويتدرج بنفسه في أعمال البر. وخير له أن يأخذ من النفل شيئا قليلا يداوم عليه من أن يأتي بشيء كثير ثم ينقطع ويمل. ولا ينبغي للمسلم أن يوصل نفسه إلى الملل من العبادة والسآمة من الطاعة، بل من الخير له أن يفعل شيئا قليلا يداوم عليه كل يوم بلا ملل من أن يفعل شيئا كثيرا في أيام معدودات ثم ينقطع. والحديث فيه أن أحب العمل إلى الله أدومه ما داوم عليه صاحبه. جاء في بعض الأحاديث وإن قل، يعني حتى وإن كان هذا الذي يداوم عليه قليلا فهو أحب إلى الله من العمل الكثير الذي ينقطع عنه صاحبه. والحديث له قصة، وهي أن امرأة كانت عند عائشة رضي الله عنها، فلما خرجت قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. جاء في بعض الروايات أنها لا تنام الليل، يعني تصلي الليل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه كلمة نهي وزجر، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وهذا جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل، فلا ينبغي العبد أن يكون بهذه الحالة يكثر على نفسه أعمال إلى أن يمل ويترك بسبب الملل. فالحديث حديث عظيم في بابه باب الاقتصاد في طاعة الله subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Aisyah, wa indah imra'ah, ternyata di rumah Aisyah ada seorang wanita. Kemudian tatkala wanita itu telah pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, siapa wanita tersebut? Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hadhihi fulanatun tadhkuru min salatiha. Wanita tadi si fulanah, dia menyebutkan tentang ibadah salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mah alaikum bima tutiqun." Mah alaikum bima tutiqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang suka dengan ibadah wanita tersebut, dan Nabi mengatakan hendaknya kalian melaksanakan apa yang kalian mampu dari ibadah. Fa wallahi la yamalullahu hatta tamallu. Kata Nabi, demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang dilakukan oleh seorang dengan berkesinambungan. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini penjelasan tentang urgensinya bersikap tengah dalam beribadah, ya, tidak berlebih-lebihan. Oleh karenanya seorang hamba hendaknya dia melakukan ibadah dari ibadah yang dia mampu untuk dia lakukan. Jika dia melakukan perkara yang wajib, yang fard, yang wajib, maka dia melakukan perkara yang wajib tersebut sesuai dengan kemampuannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa jalisan, fa illam tastati' fa 'ala jamb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah engkau dalam kondisi berdiri. Jika kau tidak mampu, maka salatlah dalam kondisi duduk. Dan jika kau tidak mampu lagi untuk duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Ya, ini seorang artinya melaksanakan ibadah salat yang fardu sesuai dengan kemampuannya, tapi tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan salat sama sekali. Jangan dia mengatakan saya tidak mampu, saya tidak mau salat. Dia mampu, tapi dia kerjakan salat tersebut semampu kemampuannya. Tidak bisa berdiri, maka dengan duduk. Tidak bisa salat dengan duduk, maka dengan berbaring. Adapun ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah, maka seorang jangan membebani dirinya, jangan dia membebani dirinya dengan ibadah yang tidak dia mampu. Akan tapi dia melaksanakan ibadah nawafil, ibadah sunnah bitadarruj, pelan-pelan. Dia biasakan dengan sedikit, kalau mampu dia tambah lagi, ya.
Bukan kemudian dia tiba-tiba melaksanakan ibadah nawafil yang sunnah yang berat, sehingga akhirnya tidak mampu untuk berkesinambungan dalam melaksanakan ibadah yang nafilah tersebut, yang sunnah tersebut. Oleh karenanya, lebih baik bagi seorang untuk melaksanakan ibadah yang sedikit, akan tapi dia berkesinambungan, continue dalam melaksanakan ibadah tersebut, daripada dia kemudian melaksanakan ibadah yang banyak, ya, namun hanya berjalan beberapa hari, beberapa waktu, kemudian dia berhenti, bahkan dia bosan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Bahkan kata Syekh, seorang tidak boleh untuk sengaja menjerumuskan dirinya dalam kebosanan dalam beribadah. Kita semangat dalam beribadah. Jangan sampai memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berat sehingga terjerumus dalam kebosanan. Ya. Oleh karenanya dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu. Ya, bahwasanya yang paling disukai oleh Nabi SAW yaitu ibadah yang berkesinambungan dilakukan oleh seorang. Dalam hadis yang lain, ya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, kata Nabi SAW, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang paling kontinu, yang paling berkesinambungan, meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada kisahnya, ya. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, ada seorang wanita yang bertamu di Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala wanita tersebut keluar, maka Rasulullah SAW bertanya tentang wanita ini, siapa wanita tadi? Aisyah menyebutkan bahwasanya wanita ini menyebutkan tentang ibadah salatnya, menceritakan tentang ibadah salatnya. Disebutkan dalam riwayat, la tanamul lail. Wanita ini salat malam terus dan tidak tidur malam. Dia salat malam dan tidak tidur sama sekali di malam hari. Inilah menunjukkan dia memaksakan diri, ya, berlebihan dalam salat malam sehingga tidak tidur. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan mah, ya, mah itu kalimat yang menunjukkan zajar, tidak suka, artinya tinggalkan perbuatan tersebut, ya. Kata Nabi SAW, alaikum bima tutiqun, hendaknya kalian melakukan ibadah yang kalian mampu. Kemudian kata Nabi SAW, fa wallahi la yamalullahu hatta tamallu, demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Dan ini ada kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan seseorang. Jika kalian bosan beribadah, maka Allah juga bosan dengan kalian. Oleh karenanya, seorang tatkala beribadah hendaknya dia bersikap mutawasid, bersikap tengah, jangan memaksakan diri. Dan hadis ini merupakan hadis yang agung tentang bab al-iqtisad fi ta'ah, sikap pertengahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هؤلاء الرهط الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يعني ماذا كان يصلي وما هي حاله في بيته وما هو صيامه. فلما أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، يعني رأوا أنها قليلة. ثم أيضا قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن لسنا كذلك. ولهذا كل واحد منهم اتخذ قرار، فقال أحدهم يصلي الليل أبدا ولا ينام، وقال الآخر يصوم الدهر، يعني كل يوم لا يفطر، والثالث قال أنه لا يتزوج النساء.
وهذا كله خلاف السنة وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وهذا فيه الاستثبات والتأكد. ثم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أي أنا أكثركم خشية لله وتحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى، لكني أصوم وأفطر، يعني أصوم أياما وأفطر أياما، وأصلي وأرقد، أي أصلي بعض الليل وأرقد بعضه، لا أصلي الليل كله، وأتزوج النساء، أي هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا من الوعيد، لا يقال ليس مني إلا في أمر كبير، هذا فيه وعيد شديد لمن وقع في الغلو وأنه ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، أي في عمله هذا فارق هديه وفارق سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا فيه التحذير من الغلو وأهمية التوسط والاعتدال. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ada 3 orang mendatangi rumah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Tatkala dikabarkan kepada mereka bertiga tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, maka ketiga sahabat ini merasa ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit. Ya, mereka berkata, "Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kita ini dibandingkan Nabi bagaimana? Nabi telah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya. Kalau ibadahnya sekian, kita harus lebih banyak, sehingga mereka kemudian berpikir untuk membuat ibadah yang lebih banyak. Maka salah seorang dari mereka berkata, "Amma ana fa usalli laila abadan." Adapun saya akan salat malam terus, ya. Tidak tidur. Yang kedua berkata, saya akan berpuasa dan saya tidak akan berbuka. Ya, siang hari tiap siang puasa. Dan yang ketiga berkata, "Wa ana atazilun nisa fala atazawwaju abadan." Adapun saya akan meninggalkan para wanita dan saya tidak akan menikah selamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi 3 orang ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah kalian yang telah mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, inilah akhsyakum lillahi wa atqakum. Aku adalah orang yang lebih khusyuk, lebih khasyah, lebih takut kepada Allah daripada kalian, dan aku yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Lakinni asumu wa uftir, akan tapi aku berpuasa dan aku berbuka, wa usalli wa arqud, dan aku salat malam dan aku tidur, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dariku. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 orang ini mendatangi rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ibadah Nabi di rumah tidak ada yang tahu kecuali istri-istri Nabi. Bagaimana salat Nabi di rumahnya, bagaimana puasa Nabi di rumahnya. Maka tatkala mereka dikabarkan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, maka mereka mengatakan ibadah tersebut sedikit, ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa-dosanya, ibadahnya segitu, bagaimana dengan kita yang belum tentu diampuni dosa-dosanya, tidak jelas bagaimana nasib kita? Tentunya ibadah kita harus lebih banyak lagi. Ini logika mereka, ya. Sehingga akhirnya masing-masing membuat keputusan untuk perbanyak ibadah, ya, karena memandang diri mereka tidak jelas diampuni dosa-dosanya atau tidak, masuk surga atau tidak. Kalau Nabi jelas masuk surga, ibadahnya sekian, tentunya kami harus lebih banyak. Demikian logika mereka. Maka masing-masing dari ketiga orang ini membuat keputusan. Ya, mereka berazam. Yang satu berkata, saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Ya. Yang kedua berkata, saya akan berpuasa terus, tiap hari berpuasa, dan saya tidak akan berbuka. Dan yang ketiga berkata, saya akan meninggalkan para wanita, ya, bukan karena benci kepada para wanita, tapi dalam rangka beribadah. Fala atazawwaju abadan, dan saya tidak akan menikah selamanya, ya, demi untuk beribadah. Ya. Akan tetapi ini merupakan sikap yang ekstrim
yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah bentuk ibadah seperti ini merupakan bentuk ibadah yang ekstrim yang telah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan Nabi berkata, Antumul ladzina qultum kada wa kada. Apakah kalian yang telah mengatakan demikian dan demikian, yang mengatakan akan sholat terus tidak tidur, puasa terus tidak berbuka, tidak mau menikahi para wanita? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengecek kebenaran tersebut. Ternyata memang benar mereka telah berkata demikian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membantah mereka dan Nabi mengatakan, Wallahi demi Allah, inilah akhsyakum lillah. Aku ini lebih takut kepada Allah daripada kalian. Wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling bertakwa lebih daripada kalian. Akan tetapi, itu yang artinya kalau bicara tentang semangat ibadah, aku lebih daripada kalian. Bicara tentang takwa, aku lebih bertakwa daripada kalian. Akan tetapi kata Nabi, asumu usolli wa arqud. Aku salat malam, ya, sebagian malam dan sebagian malam lagi aku gunakan untuk tidur. Asumu wa uftir, artinya aku berpuasa beberapa hari dan aku juga berbuka beberapa hari, tidak puasa terus-terusan. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup bantahannya tersebut dengan berkata, "Faman raghiba an sunnati," barang siapa yang membenci sunnahku, dan kalimat ini kalimat yang besar, ya, kalimat yang keras, yang tidak merupakan ancaman keras bagi orang-orang yang bersifat ekstrim, berlebihan dalam beribadah. Karena kalimat tersebut tidak diucapkan oleh Nabi kecuali pada perkara yang besar, perkara yang berat. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan bagian dariku. Yaitu dia telah berpisah atau jauh dari petunjuk Nabi SAW. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. هذا الحديث فيه حث على التوسط والاعتدال والاقتصاد في العبادة والبعد عن المغالاة والتشديد على النفس، وأن ذلك سببا للهلاك. قال: هلك المتنطعون، وأعادها ثلاثا تحذيرا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث فيه النهي عن التشديد في العبادات والطاعات، التشديد على النفس، لما في ذلك من المفاسد والأضرار على الإنسان عندما يشدد على نفسه في العبادات والأعمال. وفي الوقت نفسه فيه وصية بالأنات والرفق وعدم التنطع الذي هو التشدد، وأيضا حث على الوسطية والاعتدال التي هي دين الله عز وجل، فدين الله وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, qalaha thalathan, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sampai 3 kali. Binasalah orang-orang yang ekstrim, binasalah orang-orang yang ekstrim. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-mutanatti'un, orang-orang mutanatti'un yang didoakan oleh Nabi dengan kebinasaan, yaitu kata Imam Nawawi rahimahullah, al-muta'ammiqun al-mutasyaddidun, itu orang yang terlalu berdalam-dalam, terlalu ekstrim keras pada perkara-perkara yang tidak butuh untuk berdalam-dalam, tidak butuh untuk bersikap ekstrim, ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mendorong kita untuk bersikap tengah, ya, bersikap tengah dan imbang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita menjauhkan diri dari sikap ekstrim. Karena sikap ekstrim ini merupakan sebab kebinasaan. Sebagaimana Nabi menjelaskan, ya, orang-orang yang bersikap ekstrim akan binasa. Dan Nabi SAW mengucapkan hal ini sampai diulang 3 kali adalah untuk memperingatkan umatnya, ya, agar jangan sampai seorang memaksakan dirinya bersikap ekstrim pada dirinya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena jika seorang memaksakan dirinya, bersikap ekstrim dalam beribadah, memaksakan dirinya, ekstrim kepada dirinya, maka akan mendatangkan mafsadah dan akan mendatangkan kemudaratan bagi dirinya. Dalam waktu yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kita untuk bersikap tengah, bersikap lemah lembut dalam beribadah dan tidak bersikap berlebih-lebihan. Ya, oleh karenanya agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama yang tengah antara sikap ekstrim berlebih-lebihan dan antara sikap malas yang berkurang-kurangnya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد تبلغ. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله إلا غلبه أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. هذا الحديث أيضا هو في باب الاقتصاد والحث عليه، وقد بدأه النبي عليه الصلاة والسلام ببيان يسر الدين وسماحته، وأنه دين يسر كله، ثم حذر صلى الله عليه وسلم من المشادة للدين بالمغالاة والتنطع والتجاوز. قال: لن يشاد الدين إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما في الرواية الأخرى أشار إليها الإمام رحمه الله. فالذي يشاد الدين يغلبه الدين، يغلبه الدين، لكن المطلوب مع العبد أن يعمل كما قال عليه الصلاة والسلام: إما السداد أو المقاربة، سددوا وقاربوا. والسداد أن يفعل السنة والشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تماما، والمقاربة أن لم يتمكن يكون قريبا منه، قريبا من هديه، يعني في النوافل والسنن. إن لم يتمكن مثلا من الصيام النفل كله يصوم المتيسر منه، القيام قيام الليل إن لم يتمكن كله يقوم بعضه، وهكذا يكون قريبا. إن لم يتمكن من السداد يحرص على المقاربة. وكل هؤلاء لهم البشارة، وأبشروا، يعني أبشروا يا أهل السداد وأبشروا يا أهل المقاربة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأوقات الثلاثة: الغدو والرواح والدلجة. الغدو أول النهار، والرواح آخر النهار، والدلجة في الليل. وهذه الأوقات كما أنها أوقات تريح الدواب في السفر، وعادة يحرصون على المشي في مثل هذه الأوقات لأن أخف وأريح لدوابهم، إلا أنها أيضا في العبادة أوقات فاضلة، أوقات الغدو والرواح آخر النهار وفي الليل، كلها أوقات فاضلة للعبادة. فينبغي على العبد أن يحرص على هذه الأوقات وأن يغنمها بذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا قيام الليل ما يتيسر من ذلك. قال: وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد تبلغ. القصد تبلغ. والقصد هو التوسط، القصد هو التوسط والاعتدال والبعد عن
الغلو والجفاء. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يوفقنا للزوم السنة واتباع هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innad dina yusrun," sungguhnya agama ini mudah dan tidak seorang pun yang bersikap ekstrim terhadap agama kecuali akan dikalahkan oleh agama. Oleh karenanya, saddidu, tepatlah kalian, wa qaribu, dan berusaha untuk kena sasaran, wa abshiru, dan bergembiralah. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah, dan hendaknya kalian menjadikan waktu ghadwah, yaitu di pagi hari, di awal pagi hari, war rauha di awal atau di ujung hari, di petang hari, dan sedikit waktu sebagian waktu di tengah malam untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minad duljah al-qasda tablughu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusahalah tepatlah kalian dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaribu, atau berusaha untuk tepat jika tidak mampu untuk tepat, waghdu wa ruhu, yakni beramalah kalian di awal pagi hari dan juga di waktu petang hari, dan juga syai'un minad duljah, dan juga sebagian waktu di malam hari. Al-qasda tablughu, hendaknya kalian bersikap tengah dalam beribadah, tablughu, niscaya kalian akan sampai pada tujuan kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang sikap tengah dalam beribadah dan anjuran bagi kita untuk bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahwasanya agama ini mudah, dan agama ini mudah untuk dikerjakan. Bahkan seluruh syariat Islam mudah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan akan jangan sampai seorang bersikap musyaddah, bersikap ekstrim dalam beribadah, ya, dengan melampaui batas dalam beribadah atau berlebih-lebihan dalam beribadah. Kata Nabi SAW, "Walan yusyadad din ahadun illa ghalabah." Tidak seorang pun yang dia bersikap ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam beribadah, kecuali akan dikalahkan oleh agama. Tidak mungkin seorang berusaha mengalahkan agama. Agama ini tengah. Jangan dia berusaha melampaui batas. Tidak mungkin dia bisa melampaui batas agama. Dia pasti kalah dari agama yang sikapnya tengah. Oleh karena yang dituntut bagi setiap hamba, hendaknya dia beramal sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saddidu wa qaribu." Dia berusaha sadat, yaitu berusaha tepat menjalankan sunnah sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia tidak mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaribu, yaitu berusaha mendekati ketepatan, ya. Dan kedua-duanya adalah perkara yang baik. Contohnya, kita melaksanakan ibadah yang sunnah. Nah, kita melaksanakan ibadah yang sunnah. Kemudian seorang ingin melaksanakan sholat malam. Kita tahu bagaimana sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin panjang sepertiga malam dan selanjutnya. Jika seorang tidak mampu untuk melaksanakan sholat malam yang panjang sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia melaksanakan semampunya. Yang penting dia sholat malam. Dia berusaha mendekati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang melaksanakan sadat atau muqarabah, yang tepat menjalankan sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atau berusaha mendekati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua-duanya diberi kabar gembira oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang 3 waktu. 3 waktu ini yang biasanya bagi seorang musafir, seorang yang sedang bersafar, yang cerdas, yang cerdik, dia memilih 3 waktu ini untuk mempermudah perjalanan, ya. Yaitu di awal pagi hari, atau di petang hari, atau di tengah malam, ya. Sehingga ini memudahkan tunggangannya untuk bisa berjalan dalam safarnya. Ternyata 3 waktu ini juga merupakan waktu-waktu yang utama untuk dilaksanakan ibadah. Oleh karena kata Nabi SAW, berusaha beribadah di 3 waktu ini. Di awal hari, kemudian di akhir hari, dan juga sebagian waktu di tengah malam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-qasda tablughu, hendaknya kalian bersikap tengah dalam beribadah, hendaknya kalian bersikap tengah beribadah, tidak melampaui batas, tidak ekstrim, tablughu, maka niscaya kalian akan mencapai tujuan kalian. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mudah beramal saleh dan tidak bersikap ekstrim ataupun gulu. Dan semoga apa yang telah kita dengarkan bisa kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.